Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nur Hidayah dengan NIM B1B1210078. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya lakukan sebanyak 5 jurnal yang mana pertama itu berjudul tentang Overconfidence and Hurting Bias on Investment Decision, the Role of Risk Perception as a Mediator. Mana penelitian ini dilakukan oleh 3 orang yang bernama Dapur Widianti, Ika Yustina Rahmawati, dan Retno Dwianti yang dimana mereka melakukan penelitian pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara bias overconfidence dan herding bias terhadap keputusan investasi yang dimediasi oleh persepsi resiko. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, Indonesia dengan populasi yang digunakan adalah para pemilik UKM di Kabupaten Banyumas dengan jumlah sampel sebanyak 118 sampel. Yang variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yang dimana 2 variabel independen, 1 variabel mediasi, dan 1 variabel dependen. 2 variabel independen di sini adalah variabel overconfidence bias dan herding bias, sedangkan variabel mediasi adalah risk perception dan variabel dependen adalah variabel keputusan investasi. Selanjutnya di sini adalah metode penelitian yang dimana dalam metode penelitian ini terdapat 7 hipotesis, yang mana hipotesis pertama adalah overconfidence bias memiliki efek negatif pada persepsi resiko, yang kedua herding bias memiliki efek positif pada persepsi resiko, yang ketiga overconfidence bias berpengaruh positif pada keputusan investasi, yang keempat herding bias memiliki efek positif pada keputusan investasi, yang kelima persepsi risiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, yang keenam persepsi risiko dapat memediasi pengaruh bias overconfidence terhadap keputusan investasi, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah persepsi risiko dapat memediasi pengaruh herding bias terhadap keputusan investasi. Nah, untuk menganalisis hipotesis ini menggunakan alat yang bernama Partial Least Square Structure Equation Model atau PLSSM. Di penelitian ini terdapat adanya keterbatasan, yang dimana itu keterbatasannya itu adalah sampel dan variabel yang digunakan itu kurang banyak. Nah, di sini disarankan bahwa untuk future research atau penelitian ke depannya itu yang akan datang itu untuk meningkatkan jumlah sampel, memperluas area penelitian, dan menambah variabel yang akan diuji. Selanjutnya, jurnal yang kedua itu berjudul tentang Herd Instinct Bias, Emotional Bias, and Information Processing Bias in Investment Decision, yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Rohmat Fuad Armansyah pada tahun 2022. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mengumpulkan bukti penyimpangan dalam perilaku keuangan seperti bias herd instinct, bias emosional, dan bias pemrosesan informasi dalam pengambilan keputusan investasi seiring berkembangnya teknologi informasi dan media komunikasi serta kebijakan baru di pasar modal Indonesia. Lokasi populasi yang digunakan di sini adalah para investor individu dengan jumlah sampel sebanyak 205 investor individu, sedangkan variabel yang diuji dalam penelitian di sini adalah ada 6 variabel yang dimana terdiri dari 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, 5 variabel independen di sini adalah yang pertama itu overconfidence bias, yang kedua herding bias, yang ketiga endowment bias, yang keempat konfirmasi bias, yang kelima resensi bias. Sedangkan variabel dependen di sini adalah keputusan bias. Selanjutnya itu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat 6
hipotesis, yang dimana hipotesis pertama itu adalah tentang overconfidence bias mempengaruhi keputusan investasi, yang kedua herding bias mempengaruhi keputusan investasi, yang ketiga endowment bias mempengaruhi keputusan investasi, yang keempat confirmation bias mempengaruhi keputusan investasi, yang kelima regression bias toward mempengaruhi keputusan investasi, dan yang terakhir atau keenam itu overconfidence bias, herding bias, endowment bias, konfirmasi bias, dan regency bias bersama memengaruhi keputusan investasi. Di sini dalam penelitian ini adanya keterbatasan, yang dimana yang pertama itu keterbatasannya adalah data penelitian itu dikumpulkan melalui responden yang menanggapi kuesioner elektronik yang didistribusikan melalui form atau kelompok dan email dengan harapan dapat menjangkau responden sesuatu kriteria yang ditentukan. Dengan demikian, studi ini mungkin tidak mewakili semua investor pasar modal di Indonesia. Yang kedua, RESH ini berfokus pada manfaat penggunaan teknologi dan informasi, khususnya media komunikasi, yang dimana investor perilaku finansial investor memiliki ruang tersendiri untuk bersuara dan mendapatkan dukungan untuk memikirkan informasi yang mendukung pendapatan mereka. Sehingga saran atau future research di sini adalah satu, dapat mengumpulkan data yang dari berbagai sumber seperti melalui forum diskusi, penggunaan sistem dan studi lintas budaya. Yang kedua, dapat mengembangkan model yang lebih rinci yang dapat menjelaskan lebih banyak faktor yang terkait dengan keuangan perilaku. Dan yang terakhir itu penggunaan pendekatan lain juga dilanjutkan dalam upaya mengembangkan penelitian ini agar tercapai penelitian yang lebih mutakhir atau lebih efisien. Jurnal selanjutnya itu berjudul tentang The Role of Overconfidence and Past Investment Experience in Herding Behavior with a Moderating Effect of Financial Literacy Evidence from Pakistan Stock Exchange, yang dimana dalam penelitian ini dilakukan oleh 3 orang yang bernama Said Ahmad Sabir, Hisam bin Muhammad, dan Hanita binti Kadir Sahar. Mereka melakukan penelitian ini pada tahun 2019. Tujuan penelitian di sini adalah untuk menyelidiki pengaruh overconfidence dan pengalaman investasi masa lalu pada herding behavior investor individu yang berpartisipasi dalam bursa saham Pakistan. Populasi yang digunakan di sini adalah para investor yang berpartisipasi di bursa saham Pakistan dengan jumlah sampel sebanyak 350 investor, yang dimana variabel yang akan diuji di sini ada 4 variabel, yang dimana terdiri dari 2 variabel independen, 1 variabel moderasi, dan 1 variabel dependen. Nah, variabel independen di sini adalah overconfidence bias dan past investment experience, sedangkan variabel moderasi adalah literasi keuangan, dan variabel dependen itu adalah herding behavior. Selanjutnya itu metode penelitian, di mana dalam metode penelitian di sini terdapat hipotesis, ada 4 hipotesis, yang dimana hipotesis pertama itu hubungan antara overconfidence bias dan herding behavior investor individu. Yang kedua, hubungan antara pengalaman investasi masa lalu dari perilaku herding behavior individu. Yang ketiga, literasi keuangan memoderasi hubungan antara terlalu percaya diri atau overconfidence dan herding behavior investor individu. Yang terakhir itu literasi keuangan moderasi hubungan antara pengalaman investasi masa lalu dan perilaku mengiring atau herding behavior investor individu.
Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang dimana penelitian ini hanya menggunakan 2 faktor dari profil kognitif untuk mengevaluasi perilaku mengiring, sehingga dalam future research atau penelitian masa depan agar menambahkan variabel yang akan diteliti seperti keterisian informasi, ketidakpastian, dan sikap terhadap pengambilan data. Selanjutnya di sini adalah jurnal jurnal keempat yang berjudul tentang The Influence of Behavioral Bias on Investment Decision, Moderating Role of Emotional Stability, yang dimana dilakukan penelitian oleh 2 orang. Itu penelitian pertama itu oleh Tahir Imran Gulzar dan Dr. Najabat Alif. Mereka melakukan penelitian ini pada tahun 2023. Oke, dalam penelitian ini tujuannya itu adalah meneliti bagaimana 6 bias perilaku, yaitu bias ketersediaan atau availability bias, bias pengendalian diri atau overconfidence bias, bias prejudice and illusion of control, dan prasangka representatif atau representative prejudice mempengaruhi keputusan investasi yang dimoderasi oleh stabilitas emosional. Populasi yang digunakan di sini adalah para investor di Pakistan dengan jumlah sampel sebanyak 237 pedagang aktif di pasar saham, yang mana variabel yang akan selanjutnya itu variabel yang akan diuji dalam penelitian ini ada 8 variabel yang dimana terdiri dari 6 variabel independen, 1 variabel mediasi, dan 1 variabel dependen. Yang dimana variabel independen terdiri dari Achoring bias, availability bias, self-control bias, overconfidence bias, illusion of control bias, dan representative bias. Sedangkan variabel mediasi atau moderasi adalah emotional stability, dan variabel dependen itu adalah keputusan investasi. Selanjutnya di sini adalah metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini terdapat 12 hipotesis, yang mana hipotesis pertama itu Achoring bias berhubungan negatif dengan keputusan investasi, yang kedua bias ketersediaan terkait negatif dengan keputusan investasi, yang ketiga bias kontrol diri terkait negatif dengan keputusan investasi, yang keempat bias kepercayaan diri berlebihan terkait negatif dengan keputusan investasi, yang kelima ilusi bias kontrol terkait negatif dengan keputusan investasi, yang keenam bias representatif terkait negatif dengan keputusan investasi, yang ketujuh stabilitas emosional akan memoderasi hubungan antara bias penahan dan keputusan investasi, yang dimana ketika stabilitas emosional tinggi, hubungan negatif antara bias penahan dan keputusan investasi itu melemah. Yang selanjutnya itu yang ke-8, hipotesis ke-8 itulah stabilitas emosional akan memoderasi hubungan antara bias ketersediaan dan keputusan investasi, yang dimana ketika stabilitas emosional tinggi, hubungan negatif antara bias ketersediaan dan keputusan investasi akan melemah. Selanjutnya yang ke-9 itu stabilitas emosional akan memoderasi hubungan antara bias pengendalian diri dan keputusan investasi, yang dimana ketika stabilitas emosional tinggi, maka hubungan negatif antara bias kontrol diri dan keputusan investasi akan melemah. Selanjutnya hipotesis yang ke-10 itu stabilitas emosional akan memoderasi hubungan antara bias terlalu percaya diri dengan keputusan investasi, yang dimana ketika stabilitas emosional tinggi, maka hubungan negatif antara bias terlalu percaya diri dan keputusan investasi akan melemah. Yang selanjutnya itu stabilitas emosional akan memoderasi hubungan antara bias
illusion loss control dengan keputusan investasi. Yang terakhir, yang ke-12, stabilitas emosional akan memoderasi hubungan antara bias representatif dan keputusan investasi. Dalam penelitian juga ini terdapat keterbatasan, yang dimana terbatasnya itu adalah tentang luas area penelitian di Pakistan sehingga menyebabkan sampel yang digunakan juga terbatas, sehingga dalam future research ini atau saran akan untuk penelitian yang akan datang itu untuk menggunakan metode eksperimental untuk mengatasi beberapa kelemahan yang dilaporkan sendiri dan mengolah variabel eksternal dengan lebih baik lagi yang dapat mempengaruhi pilihan investasi dan memperluas area penelitiannya. Selanjutnya, jurnal terakhir yang dimana berjudul tentang Examining the Predictors of Deep-Top Investor Decision, the Relationship between Overconfidence, Financial Literacy, and Attitude, yang dimana dalam penelitian ini dilakukan oleh dua orang yang pertama Yofi Sherkani dan Triyono Adi Tristanto pada tahun 2022. Yang dimana tujuan penelitian di sini adalah ada dua tujuan. Tujuan utamanya itu untuk menguji faktor-faktor yang dapat memprediksi keputusan untuk berinvestasi di pasar cryptocurrency dengan memanfaatkan variabel overconfidence, literasi keuangan, dan sikap. Yang kedua itu mengeksplorasi peran attitude dalam mediasi pengaruh overconfidence dan literasi keuangan terhadap keputusan investor. Lokasi penelitian di sini adalah lokasi penelitiannya itu dilakukan di Indonesia, yang dimana dengan populasi investor mahasiswa perorangan di 3 universitas ternama di Indonesia. Dengan jumlah sampel 293 mahasiswa, sedangkan variabel yang akan diuji di sini adalah ada 4 variabel, yang dimana terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yang dimana variabel independen di sini terdiri dari overconfidence, bias, financial literacy, dan attitude. Sedangkan variabel dependen di sini adalah keputusan investasi. Selanjutnya itu metode penelitian di sini terdapat 7 hipotesis, yang dimana hipotesis pertama itu bias terlalu percaya diri atau overconfidence berpengaruh positif terhadap attitude atau sikap. Yang kedua, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap sikap. Yang ketiga, overconfidence memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investor. Yang keempat, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investor. Yang kelima, sikap memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investor. Yang keenam, sikap memediasi pengaruh overconfidence terhadap keputusan investor. Dan yang terakhir itu atau ke-7 itu sikap memediasi pengaruh overconfidence terhadap keputusan investor. Selanjutnya itu keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, data penelitian ini dikumpulkan pada satu waktu atau cross seksional. Yang kedua itu dilakukan di kalangan investor muda di daerah Bandung, Jawa Barat, Indonesia, sehingga area dan sampelnya itu terbatas. Hingga dalam future research-nya di sini, penelitian di sini, agar penelitian untuk para peneliti yang akan masa datang itu agar memperluas area penelitiannya. Yang kedua, menambah sampel penelitiannya. Yang ketiga, replikasi penelitian dalam konteks dan lokasi yang berbeda yang diperlukan. Dan peneliti dapat menggunakan variabel moderator dan menganalisis faktor kondisional yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Itulah dari presentasi review jurnal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.